Provinsi Papua Selatan. Tolong teman-teman yang media. Bapak di tengah, seperti kita. Di tengah, rasa panas sama-sama. Tolong ya. Ya, hari ini kami turun lagi yang kedua kali ke jalan. Ya, hari ini kami turun lagi kedua kali ke jalan karena ada rasa ketidakpuasan. Ada rasa ketidakpuasan sehingga pada saat ini kami turun ke jalan lagi untuk menyampaikan orasi-orasi suci kami terkait dengan nama-nama yang direkomendasikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat akar rumput. Yang notabene-nya adalah orang asli Malin. Dan juga hari ini juga kami turun ke sini karena ada hasil musyawarah di Bovendigul. Hasil musyawarah di Bovendigul yang tidak direalisasikan. Sehingga pada saat hari ini kami turun yang kedua kali lagi. Karena memang kami tidak rasa puas dari pernyataan Bapak pertama kepada kami. Oleh sebab itu hari ini kami turun yang kedua kali. Mudah-mudahan hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir di bulan Agustus. Di bulan Agustus. Mudah-mudahan di bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan bagi negara Republik Indonesia dan secara khusus bagi kami warga di Papua Selatan. Lebih khusus kami orang asli Malin. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Korlam. Sudah dia ngomong. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Shalom. Terima kasih Bapak. Saya kira kami sebenarnya tidak lama tadi, mungkin jam 10 atau jam 11 kami sudah pulang. Kami hanya datang minta jawaban dari kemana. Awal mulai dari pleno sampai tanggal 29 amat di Eropa. Dengan hubungan dari saudara-saudara kami, komunitas Muiman Dobu atau Bovendigul. Sementara kami yang ada 28 yang nama kami tadi diganti, kan minta kepastian hukum. Dan hari ini saya bawa hasil kembali ke rumah. Sementara saya tunggu persiapan 17 Agustus yang akan kita rayakan bersama lusa. Terima kasih Bapak. Saya berikan kesempatan sama Bapak untuk menjawab hasil dari Terima kasih, sabar. Nanti kita pada pernyataan yang Bapak harus buat di depan kita, sabar. Kami datang kembali untuk sampaikan yang kedua kali, Pak. Pertama kami sudah datang ingatkan di sini, Pak. Bapak sudah mengaku banyak hal tentang mekanisme pengelolaan administrasi pencalonan MRT sampai ke afirmasi. Itu kami sudah baca semua. Bapak juga sudah mengaku bahwa saya ada sedikit kewenangan, tapi saya tidak gunakan, saya kembalikan kepada lembaga-lembaga yang ada. Hasil itu kami sudah lakukan, rekrutmen kami sudah lakukan, Pak. Dari masyarakat lembaga adat, dari unsur agama, dari unsur perempuan, kami sudah lakukan semua. Yang kita pertanyakan di sini, 2 orang kita yang asli itu. Tanggal 27 sudah ada penetapan, 28 itu sudah ada, Pak. Itu yang kami tanyakan. Datang minta hasilnya itu. Kami tidak panjang lebar, Pak. Ingat yang itu. Bapak saya, karena emosi saya mau kasih tahu, Merauke ini tanah damai. Istana damai, kami nggak ngerti semua ini. Betul. Kami Papua lain tidak seperti Papua lain. Kami tidak pernah bikin keonaran di atas Republik ini. Papua Selatan. Jangan Bapak main-main dengan kami. Malin itu adalah Asmat, Mapi, Bovendigul, Mari sendiri, Merauke sendiri. Itu yang namanya Malin. Di bawah gunung, kaki gunung. Harus menjadi asli. Bukan karang-karangan, bukan turunan. Itu bagian dari undang-undang otonomi khusus. Sudah jelas representasinya. Kami masih toleransi, Pak. Representasi khusus itu harus kita dapat menurut undang-undang otonomi khusus hari ini. Kami juga ada pertanyaan. Dalam waktu yang sesingkat itu kenapa bisa ada perubahan begitu?
Yang masukkan 2 orang yang bukan asli lagi. Seleksinya bagaimana, Pak? Itu pertanyaan yang perlu Bapak jawab. Seleksinya bagaimana? Tolong Orang ya. dari mana yang dikasih masuk itu? Seleksinya bagaimana? Kita mengerti semua mekanisme. Tapi itu. Tidak tahu tak baru lagi muncul dari mana, tes publik lagi. Tidak tahu, mungkin ada dalam undang-undang apa. Seperti itu. Pak, kita mengerti. Kita mengerti. Bapak ada sedikit kewenangan. Gunakan kewenanganmu itu sedikit yang ada untuk kami orang asli Papua. Selamatkan kami, Pak. Tercongger, Pak. Tidak boleh. Kita ini orang Papua sama-sama. Bapak bukan orang lain. Bapak orang Asma, saya orang Merauke. Saya orang Kimau. Kenapa bisa bikin kita begini? Kenapa dengar? Tadi ada yang sampaikan di sini bahwa jangan buka kuping yang lebar, Pak. Tolong perkecilkan kuping dan selamatkan kami, orang asli Papua di atas tanah ini. Bukan Bapak harus dengar dari orang lain bisikan setan-setan yang ikut Bapak terus. Tidak boleh itu. Bapak jangan bilang sekarang Bapak anggap aman. Kami akan kejar terus MRP. Pernyataan kami yang paling terakhir itu saya mau sampaikan bahwa tidak boleh sama sekali kalau dukungan apa pernyataan kita tidak disepakati hari ini. Kami akan kembalikan MRP ke pusat. Jangan ada kata di sini. Tidak boleh tawar karena undang-undang otonomi khusus adalah untuk kita orang asli Papua, bukan untuk orang pendatang, orang kedua, ketiga sampai ke 100. Betul. Ada beberapa pernyataan yang Bapak harus pertimbangkan di sini. Waktu saya kembalikan untuk teman-teman lain berikan penyampaian. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Asisten 1. Ini yang picture itu kan lapornya juga. Lapornya buat tulisan polisi lagi. Tinggi Polri dan seluruh Forkopimda, Dokter Gigi Cam. seluruh masyarakat Yang lebar terus yang Papua Selatan yang sudah hadir pada siang hari ini. Selanjutnya semua angkat tangan kiri. Hidup masyarakat Papua Selatan! Hidup masyarakat Papua Selatan! Selanjutnya dengan hormat kita sudah mengakui bahwa orang-orang yang duduk di sini PJ Gubernur, Asisten 1 dan seluruh pejabat yang menjabat di Provinsi Papua Selatan adalah orang-orang yang terbaik, terdidik dan bijaksana untuk mengatur kami masyarakat itu di Provinsi Papua Selatan. Setuju? Setuju! 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 Namun pada hari ini kenyataan, orang-orang yang kita percaya, orang yang kita kagumi, orang-orang yang kita banggakan, mereka mengecewakan kita masyarakat kecil pada hari ini dalam proses tahapan pemilihan MRP. Apakah betul? Betul! Apakah betul? Betul! Setuju? Setuju! Bapak PT Gubernur yang terhormat, proses tahapan MRP sudah mulai dari tanggal 3 April dari tahap bawah. Kemudian naik lagi tanggal 24 periode pertama, panitia pengawas sudah melakukan pelaporan kepada Bapak PT Gubernur. Tanggal 31 panitia pengawas sudah yang sebagaimana fungsi untuk melaporkan kejadian-kejadian dari tingkat bawah, pimpinan dari tingkat distrik, kabupaten dan provinsi. SK-nya tanggal, SK-nya 008 panitia pengawas provinsi yang punya tangan sebenarnya untuk melihat, memperhatikan, melaporkan segala macam kejadian tentang pemilihan MRP. Tapi pertanyaan kenapa Bapak tidak dengar? Dan tanggal 24 Bapak sampai hari ini laporannya jelas Bapak. Bapak yang bentuk panitia pengawas itu. Kemudian Bapak tidak mendengar panitia pengawas itu lagi. Ada apa dengan sebuah proses pemilihan ini? Yang kedua, panitia kabupaten SK-nya jelas bahwa dari peraturan PP 14 kami panitia kabupaten ada SK-nya. SK-nya itu kami buat dalam berita acara yang kita datangin oleh ketua panitia. Bapak sendiri yang membentuk itu panitia, kenapa tidak hargai mereka? Proses apa ini CCP 54, proses ini kan tingkat distrik kabupaten kemudian ke tingkat provinsi untuk perempuan dan adat. Kemudian agama cuma beda agama.
rekomendasi untuk tokoh-tokoh agama. Kenapa tidak diakomodir? Jadi semua sudah tahapan sudah jelas. Jadi tahapan semua yang saya minta ke Bapak punya Gubernur bahwa semua sudah jelas. Ini ada apa? Tentang tahapan. SKK semua jelas. Jadi saya minta sekarang supaya hari ini juga nama-nama yang dirubah dikembalikan. Betul. Semua setuju? Setuju? Hari ini kami tunggu. Tidak ada yang nanti, tidak ada yang nanti kami pertimbangkan, tidak ada yang nanti kami coba menyurat ke pemerintah pusat. Tidak. Tapi hari ini kami minta bahwa jawaban bahwa nama-nama yang sudah ditetapkan itu yang harus dikembalikan. Tidak ada perubahan. Semua setuju? Semua setuju? Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Shalom. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Seri 1, Bapak Kapolres Merauke. Sedikit saya mau mengulangi pernyataan Bapak Gubernur di demo pertama. Demo yang pertama kita lakukan, di situ Bapak ada keluarkan bahasa statement yang mengatakan bahwa menyangkut utusan dari keagamaan Protestan maupun Islam. Ya. Pernyataan Bapak adalah rekomendasi diberikan berdasarkan hasil rapat sinode dan 15 klasis. Itu pernyataan Bapak. Ya, pertanyaan saya, rapatnya di mana? Ya, yang hadir itu 15 klasis yang mana? GPI Provinsi Papua Selatan adalah 8 klasis. Ya, dan 15 klasis itu klasis yang mana? Dan menurut informasi yang kita dapat dari rekan-rekan seklasis se-Papua, rapatnya di Fak-Fak. Dan itu membedakan adalah mempersiapkan calon-calon seluruh tanah Papua, bukan khusus Papua Selatan. Tidak ada rekomendasi di situ nama salah satu orang perwakilan untuk Papua Selatan, tidak ada. Tapi mempersiapkan diri, nanti balik ke provinsi masing-masing, silakan mempersiapkan sesuai dengan rekomendasi dari sinode setempat atau klasis-klasis yang mengusulkan. Ya. Jadi kalau bilang 15 klasis, Bapak salah. Ini penipuan. Publik. Ini penipuan publik. Ya. 15 klasis tidak ada di Papua Selatan. Hanyalah 8 klasis. 7 klasis ini dari mana? Untuk itu kita kembalikan ke hasil pleno tanggal 31 Mei di Hotel Korei. Itu sesuai dengan pleno. Pleno itu diatur oleh undang-undang. Tidak bisa dirubah-rubah. Itu sah. Ya. Pleno saja tidak ada berita acara. Coba kita tanya ke ketua pleno sekarang. Ada berita acara yang dibuat dari situ? Tidak ada. Ini sudah tidak salah sekali. Dalam undang-undang tidak diatur. Sudah menyalahi undang-undang. Ya. Untuk itu kita minta tolong Bapak klarifikasi rapat di mana. Kalau bisa ketua saudara hadir. Biar kita konfrontasi hari ini juga. Betul. Ini pertanyaan dari mana ini? Betul kan tidak teman-teman? Betul. Dan juga kepada rekan kami dari Pak Antonius, dari Muslim, ya. Rekomendasi apa yang mereka bikin kepada Pak Aulidin Gepse? Ya. Ini harus kumpul lagi nih. Kita konfrontasi hari ini juga. Ketua MUI Kabupaten Merauke, from organisasi Muslim yang ada di Kabupaten Merauke, kita klarifikasi. Dari mana rekomendasi ke beliau? Bapak pada saat itu kasih pengumuman di media massa tanggal 28, hasil dari publikasi nama-nama itu 2 orang itu punya nama ada pada saat itu. Hitungan jam Pak, cuman 12 jam berita berikut tanggal 29 2 nama itu hilang. Ini konfrontasi dari mana? Luar biasa. Betul kan tidak? Betul. Semua data dipublikasikan, kita semua pegang data itu. Termasuk bahwa punya rekaman, ada di handphone kita masing-masing yang ada. Rekaman itu kita simpan. Kita minta klarifikasi hari ini, Bapak harus klarifikasi itu. Kalau tidak, kita punya jalur juga ke Menteri Dalam Negeri dan ke Presiden. Kita akan laporkan. Ya, ini kekurangan. Ya, Bapak itu yang saya sampaikan. Bapak tolong mencermati itu. Ini Bapak sudah melakukan penipuan.
Ini penipuan yang luar biasa. 15 klasis dari mana yang ada di Tanah Papua Selatan ini? Cuma 8 klasis. Mana Pak Pendeta? Dari GPI. 18 klasis atau 15 klasis atau 8 klasis? Yang ada di Papua Selatan itu yang klasis. Satu klasis Merauke bilang saya bahwa saya sudah berbalukan lembaga. Ya. Saya harus menyampaikan soal kenabian. Yang salah tetap saya bilang salah. Benar tetap. Nah, yang salah kita harus perbaiki supaya benar. Itu yang harus pada bawah bicara itu. Saya jelas tidak pernah menipu saudara-saudara, apalagi di Asmat. Apa itu benar? Asmat saya pergi ini belum ada. Orang asing bilang saya datang itu anak kecil, saya besar di Asmat. Sampai masuk di Goa. Saya melayani satu paket tidak pakai pakaian. Tolong hargai seperti pengorbanan. Terima kasih. Oke, baik. Bapak PJ Gubernur, yang tadi saya sampaikan adalah menyangkut pernyataan Bapak. Ya, ini Bapak sudah melakukan penipuan. Untuk itu kita minta klarifikasi. Tadi sudah klarifikasi bahwa kalau di modal klasis yang mereka rapat adalah buat membicarakan setanah Papua, bukan provinsi Papua Selatan. Itu cuma buat mempersiapkan diri. Tapi rekomendasi adalah dari Papua Selatan. Nah, cuma ada 8 klasis Pak, bukan 15 klasis. Ya, jangan menyatakan sesuatu hal tapi dalam nama Tuhan berdosa sama sekali. Ya, ini berdosa. Tuhan tahu, leluhur tanah ini juga tahu, moyang tahu. Ya, hati-hati. Ini tanah Malim. Ya, Tuhan akan marah. Betul. Ya, saya kembalikan ini. Bapak harus paham, tidak boleh seperti itu. Ini Bapak sudah membohongi publik. Kebohongan publik yang Bapak lakukan kepada seluruh masyarakat tanah Papua Selatan. Ya, tidak ada 15 klasis di dalam Papua Selatan, cuma 8 klasis. Ya, dan mereka tidak pernah rekomendasi. Yang mereka tahu adalah Bapak Agustinus basi-basi masuk karena dia keasliannya. Asli orang Papua, orang Merauke, orang Malim. Ya, yang namanya di Kesalima itu orang Ambon, Maluku. Dia mau bicara bahasa mama di sini dari mana? Dia mau tanah kan? Betul. Dia mama tidak punya tanah di sini. Ya, kita ada orang Malim yang namanya kemenakan kau di samping, kau tidak boleh depan. Kalau kau depan, kau namanya apa? Mati. Itu hukum adat orang Malim. Taruh di samping. Itu bahaya. Oke, oleh sebab itu demikian saya disampaikan kepada Bapak. Saya minta Bapak untuk mencermati hal ini dan tolong berikan klarifikasi kita. Dan kita cuma minta satu, kembalikan 2 nama itu saat ini juga. Kalau tidak dikembalikan, kita akan lanjutkan dengan kita punya utusan, nanti kita akan kirim ke Menteri Dalam Negeri dan Presiden Republik Indonesia. Ya, itu sekian dan terima kasih dari saya. Selamat siang. Terima kasih. Saya setelah selesai ini mungkin singkat, simpel, baru saya serahkan sama Bapak PJ biarkan. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya saya sesuai dengan momen tadi, ya ada momen agama tadi, saya menjelaskan bersama tadi bahwa kalau ada mama atau ibu yang dapat anak, terus dia adalah pernakan, bukan hanya adat saja yang bisa kasih nama, mama punya marga, orang muslim juga haram. Subhanallah. Paham? Allah sakit. Azabnya itu loh. Azabnya. Rekomendasi diberikan kepada kita 4 orang. Disampaikan, silakan jalan, siapa yang menang, kalah, namanya permainan. Terima kasih. Kalau dia kata saya tidak ada, berarti Pak Haji Waros punya anak yang kedua, anak bapaknya orang Papua. Betul. Yang ketiga, baru isi entah kapan saja, gitu Pak. Saya mohon dimengerti itu baik, Pak. Saya kira begitu. Sudah ya. Terima kasih Pak.
Oh, ada. Kasih dulu, kasih waktu sudah. Kasih waktu. Selamat siang kepada semua. Terima kasih Bapak Pj Gubernur, Bapak Dr. Mustafa Mustafanto, beserta Bapak Tenda yang hadir. Maaf, kita kasih jempol. Terima kasih untuk Bapak Tony Polri yang selalu membantu kami. Ya, perkenalkan nama saya Kristus Kami dari FIMAN, Forum Intelektual Masyarakat Adat Nusantara Provinsi. Saya di sini saya bicara singkat. Saya minta proses yang dari tahapan dari kabupaten itu yang berikut. Dari kabupaten itu kita musyawarah yang dia punya surat saya pegang sendiri. Ini surat musyawarah yang siapa yang terpilih dari musyawarah tersebut di Kabupaten Bogor itu yang kita kawal. Kita kawal sampai ke provinsi. Dan nama-nama itu tidak terpampang di SK yang Bapak Pj keluarkan. Kami tanya, kenapa? Apa musyawarah kita itu tidak setuju oleh pemerintah atau musyawarah kita legal? Nah, musyawarah kita ini diberikan dana dari Pak Bupati, itu untuk kita melaksanakan musyawarah ini. Dan itu Pak Bupati sendiri sudah keluarkan statement waktu itu. Yang dari kabupaten hasilnya itu jangan diacak-acak di provinsi. Yang salah itu dibenturkan, bukan yang salah itu tambah dihancurkan lagi. Maka itu saya minta Bapak PJ, Gubernur yang terhormat, mungkin dari hasil dari Bapak Podorang di Merauke itu boleh dikembalikan karena mereka punya hak yang sama. Karena lembaga ini lembaga kultur yang berbicara tentang hak manusia orang Papua, hak keseluruhan. Yang bicara tentang perut manusia dan tanah Papua Selatan besok dia menjadi apa? Itu yang BPS. Jadi saya minta Bapak Digo itu Pak PJ kembalikan hasil yang dari kabupaten itu yang dimasukkan, dan yang Merauke sesuai dengan keputusan yang pertama, jangan yang kedua. Keputusan yang pertama agar semua masyarakat bisa terima itu. Mungkin itu saja yang saya bisa menyampaikan. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, yang terakhir, nama Ibu, selalu. Baik, terima kasih atas waktu. Shalom. Yang saya bikin, Bapak Gubernur, Bapak Ketua, Bapak Asisten Satu, Bapak Sekda, dan seluruh Bapak Kapolres dan seluruh jajaran pemerintahan maupun masyarakat, wartawan yang hadir pada saat ini. Di sini saya tidak sampaikan terlalu banyak. Mungkin tadi saya sudah bicara. Nama saya Natalia Kalo, asal Kabupaten Bogor. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Sekretaris FIMAN BD, izin Bapak PJ, karena itu pemuda di sana mengawal hasil. Dan kita melaksanakan ini musyawarah komunitas, jelas benderan. Hasil itu yang ditetapkan. Hasil itu yang ditetapkan. Maka di sini saya minta kepada Bapak PJ untuk hasil itu dikembalikan. Dengan ketetapan nomor keputusan Pansel Kabupaten Bovendigul pertemuan tanggal 13 dengan para bupati, dan apa yang disampaikan oleh Bupati Bovendigul. Bupati Bovendigul mengeluarkan anggaran kepada 5 suku besar untuk melaksanakan musyawarah ini. Suku Moyo, Mandogo, Porwai Kobai, dan Awi. Dari
Merauke dari Marin khusus untuk dari agama, saya hadir di situ membela. Sebenarnya di sini saya menyesal saja. Kalau Pak Pespam Provinsi hadir boleh, izin Pak BJ. Karena prosedur ini kami tahu, semua mengerti. Ya, minta maaf, kami bagi orang hukum, tapi kita paham. Untuk Provinsi Papua Selatan, yang rekrutmen hasil ini kan berdasarkan peraturan gubernur. Kalau ke belakang sana, itu kan pakai Perdasus 14. Provinsi Papua pakai Perdasus nomor 5. Papua Barat Perdasus nomor 8. Untuk DOB, dan kita begitu. Itulah keputusan. Dan poin A, di situ kan dia menyatakan jelas. Yang ikut atau mendaftar untuk Majelis Rakyat Papua adalah orang asli Papua OWAP titik. Dia tidak bla bla atau dan seterusnya diakui, tidak ada. Tidak ada seperti itu. Dan saya tidak perlu bicara barang ini. Bapak-bapak orang sangat tahu kan, bapak-bapak dong mengerti tentang kelas ini. Apalagi Pak PJ sangat menguasai itu. Dan kan perubahan tanggal 31. Natalia, Pascalina Kewat, Vincent Karwa, bukan daftar tunggu. Karena kami dua kampung ini, keterwakilan dari Lumasku ini, kita baru tahu. Dan itu baik-baik. Kita tidak bagus sembunyi dengan hasil pemilihan. Kebersamaan selalu ada. Kita baru tahu kok. Dan tidak ada rahasia untuk Bapak Dikon. Kok tiba di sini, Martina Blukei, Mantap Blukei, Agus Blukei, dia tetap. Vincent Karwa diganti, Natalia kalau diganti, Pascalina Kewat diganti. Izin Pak, yang saat apa? Supaya kami jelas. Mungkin Natalia tidak kasih masuk rekomendasi apakah, atau dia ini tidak datang dan persyaratan apakah? Karena seluruh persyaratan kami melengkapi. Izin Bapak Kapolres, uji publik Bapak ikut. Uji publik SKCK Polda Papua Bapak ikut. Ya. Persyaratan KSPA yang ikut di sana sesuai dengan keputusan panggil SK 003 bertanggal 17. Oh bisa di sini keluarnya lain. Berita acara 009 itu bukan keputusan. Itu berita acara. Oh bisa diacak. Sementara izin, saudara perempuan, ibu panggil, ya itu adik saya. Minta maaf itu adik saya. Tapi tidak masuk di dalam berita acara. Oh bisa hasilnya ya. Bisa lagi. Saya Natalia tidak kejar jabatan. Tapi kita mau butuh kebenaran. Keadilan yang dia punya dia. Yang kau tidak dipilih kau tunggu. Mungkin ada yang kedekatan. Itu. Maka tidak perlu kita datang begini rame-rame untuk bicara-bicara demo. Tidak ada artinya bagi saya. Kalau hal itu jalan baik untuk apa? Kita akui, kita hormat. Kita hargai keputusan gubernur itu. Tapi di sini saya mau katakan mau PJ. Izin. Saya minta sesuai apa yang saya utarakan tadi, sampaikan tadi, tolong dikembalikan. Itu saja. Karena tetap akan bumerang. Izin Bapak PJ. Akan bumerang. Bukan kami, tapi masyarakat dari bawah. Mereka akan duduk tugas ini jadi blame juga di bawah. Saya mohon nih Bapak tolong dengar itu. Ini yang selalu terjadi. Minta maaf. Saya bukan dulu, tapi itu yang selalu. Maka ini yang kami tidak mau terjadi. Ya. Kalau saat itu Natalia ada yang tadi teman-teman saya bicara. Kalau masuk daftar tunggu, untuk apa Natalia kejar? Pascalina kejar. Untuk apa? Kita mau ya sudah. Silakan kamu duduk. Kami mungkin ada di kursi yang lain. Karena kewenangan itu ada diberikan juga untuk kursi apa. Ya. Dan di sini saya mau sampaikan bahwa izin Bapak PJ, hasil itu dikembalikan. Satu, statement kami sudah buat dan kita akan serahkan. Yang kedua, tidak boleh terulang lagi rekrutmen
DPR afirmatif. Izin Pak. Izin. Izin. Tidak boleh. Karena itu khusus. Yang tadi poin A, sesuai keputusan gubernur, itu yang kami. UAP itu hadiah. Begitu. Itu yang kita bisa sampaikan. Kita tidak perlu tahan kiri kanan dan A, B, C dan seterusnya. Kita semua paham tentang itu. Ya, oke ya, ada ya. Sudah dijawab ya sama beliau ya. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Ya, sebelum kita dengar tanggapan dari Bapak PJ Gubernur, saya mohon kepada Bapak Antonius Wade untuk membacakan pernyataan singkat. Setelah itu nanti ditanggapi. Hidup rakyat Malin! Hidup rakyat Malin! Hidup rakyat Malin! Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada Korlan untuk membacakan pernyataan singkat. Setelah itu ditanggapi oleh Bapak PJ. Ya, mungkin kepada perwakilan dari LMA sudah hadir. Perwakilan dari LMA, Ade, mungkin silakan yang ini mungkin yang berwenang saja langsung Ade. Ya. Johan. Sekretaris ada tadi, soal bintang. Ya. Ada sekretaris. Oke, kalau bisa kepada Bapak Sekretaris dipersilakan. Tidak. Ya, tidak. Silakan. Oke, lanjut saja dengan membaca pernyataan. Yang berwenang saja ada, Ade. Ya, silakan. Tuntutan dan pernyataan sikap Aliansi Lembaga Masyarakat Adat Suku Kimaima, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Salam demokrasi. Sesuai dengan perkembangan zaman, di mana setiap orang dituntut untuk berdikari dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan undang-undang lainnya, sehingga negara mengamanatkan Undang-Undang Otonomi Khusus kepada orang asli Papua untuk menjalani kehidupannya sesuai aturan yang ditetapkan baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Namun dalam perkembangan otsus saat ini, hak-hak kami selalu dimanipulasi sehingga kami orang asli Papua sudah tidak berdaya. Oleh sebab itu negara mengamanatkan daerah otonomi baru. Dalam realita kinerja PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan sudah sangat baik, khususnya dalam hal pelayanan publik. Namun dalam perekrutan calon-calon anggota MRP Provinsi Papua Selatan yang hasil persyaratan musyawarah media dengan hanya menyeleksi dokumen perorangan, tidak ada seleksi berupa psikotes, tertulis, lisan, dan lain sebagainya. Namun dalam seleksi yang bersifat murah meriah ini terdapat banyak kekeliruan dengan berbagai SK yang sangat fenomenal dengan versi masing-masing. Ada SK versi Panpin Kabupaten, SK versi Panpin Provinsi, dan SK versi uji publik, dan juga ada SK versi PJ Gubernur. Beberapa SK diantaranya masih mengadopsi nama-nama orang asli Papua atau WAP yang pada intinya adalah mengakomodir lembaga MRP sebagai lembaga representatif, juga sebagai lembaga kultur OAP. Namun dalam SK Gubernur tidak mengakomodir sepenuhnya nama-nama orang asli Papua atau OAP di dalamnya.
Bahkan sangat disayangkan lembaga kultur ini telah dinodai dengan 2 orang nama yang notabene-nya mereka bukan asli orang Papua. Maka dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada PJ Gubernur, kami menyatakan tuntutan dan sikap kami sebagai berikut. 1. PJ Gubernur Papua Selatan tidak memperhatikan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2021 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 1 huruf G yang berbunyi Majelis Rakyat Papua, dan selanjutnya disebut MRP adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2. Meminta Menteri Dalam Negeri untuk meninjau kembali SKPJ Gubernur Papua Selatan nomor 200 1/526 tahun 2023. 3. Kembalikan hasil panpin Kabupaten Bovendigul sesuai SK penetapan Pleno tanggal 17 bulan Mei 2023 SK panpin terpanpin. Yang keempat, keluarkan 2 orang non-Papua dari daftar SKPJ Gubernur, khususnya kursi agama Protestan, GPI, dan agama Islam. Adapun alasan kami menolak 2 nama yang diajukan dalam SKPJ Gubernur TPS atau Papua Selatan tertanggal 28 Juli 2023 atas nama Saudara Abdul Awal FC, unsur agama Islam, dan Ferdinand Frederick Salima, unsur agama Protestan atau GPI. Kedua orang tersebut adalah benar-benar non-Papua. 6. Khusus untuk Saudara Haji Awal GC, Sarjana Pendidikan, bahwa nama dalam SK tidak sesuai dengan nama dalam ijazah sesuai nama ijazah Abdul Awal. Meminta PJ Gubernur untuk menjelaskan terkait uji publik kira-kira dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2024 tentang MRP pasal berapa, ayat berapa peraturan pemerintah itu dikeluarkan. 8. Panitia pemilihan MRP Provinsi Papua Selatan apakah sudah dibubarkan atau belum? Jika sudah dibubarkan, tolong tunjukkan bukti SK-nya ini. 9. Apabila tuntutan kami tidak diindahkan, maka Menteri Dalam Negeri tidak diperkenankan untuk mengesahkan anggota MRP Provinsi Papua Selatan. Kami orang asli Papua menolak dan kembalikan MRP ke Provinsi Papua Selatan. 10. Apabila tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan melakukan aksi dan menduduki kantor gubernur sehari-hari. Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2023 tentang tata cara dan jumlah anggota MRP Papua Selatan pasal 3 yang berbunyi 1. Rumpun ras Malaysia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua Selatan dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua di Provinsi Papua Selatan. 2. OAP sebagaimana yang dimaksud pada huruf A yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota MRP. 3. OAP sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B tidak mencalonkan
diri sebagai anggota MRP. 12. Berkiblat pada beberapa tuntutan dan pernyataan sikap kami di atas, maka kami dengan tegas menyatakan mosi tidak percaya terhadap Bapak PJ Gubernur karena SK tertanggal 28 Juli 2023 sangat tidak menghormati hak kesultanan kami, orang asli Papua, bapak mama asli Papua di tanah Papua Selatan ini. Demikian pernyataan sikap yang kami buat untuk diketahui dan didukung. Demi dukungan dan kerjasama kami mengucapkan banyak terima kasih. Merauke 15 Agustus 2023, penanggung jawab aksi Antonius Wandir. Ya, baik, terima kasih kepada korban dan selanjutnya akan berikan kepada Bapak PJ. Sudah tertanda tangan belum, Ade? Sudah tangan. Ya, penyerahan pernyataan sikap kepada Bapak PJ Gubernur. Silakan. Baik, waktu selanjutnya akan berikan kepada Bapak PJ. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Kapolres beserta jajaran, Bapak Komandan Brimob beserta jajaran, pimpinan aksi, Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya singkat saja karena aspirasi yang sama sudah kita terima beberapa waktu yang lalu. Jadi berkaitan dengan masalah yang disampaikan pada minggu yang lalu dan yang sekarang itu masih sama. Mengenai wakil agama. Jadi ini wakil agama ini bukan wakil saya, bukan wakil gubernur, bukan wakil siapa-siapa, ini wakil agama. Jadi agama-agama ini sama di semua provinsi ini di Papua, baik Papua Induk, Papua Barat, Papua Barat Daya, semua sama. Untuk wakil agama, itu ditentukan oleh lembaga-lembaga agamanya sendiri, bukan oleh gubernur, bukan oleh Panpil, bukan oleh Kesbang. Karena mereka bukan wakil Kesbang, mereka wakil agama. Itu satu. Yang kedua, untuk agama, tidak ada agama GPI, tidak ada agama GKI, tidak ada agama Reformasi dan lain. Yang ada tuh agama Protestan. Nah, ada agama Katolik, Protestan dan Islam yang waktu itu mereka bagi kuota di sini. Saya sendiri tidak hadir, itu difasilitasi oleh Panpil. Khusus untuk agama Protestan, itu kita minta PGI untuk menyelenggarakan musyawarah dengan menghadirkan denominasi-denominasi gereja Protestan di Merauke. Karena PGI tidak ada, waktu itu kami undang Kanwil Kementerian Agama untuk menjelaskan di Papua Selatan ini ada berapa denominasi gereja Protestan. Mereka menyampaikan bahwa di data itu ada 28 denominasi yang ada di sini. Lalu kita undang itu klasis-klasis. Jadi bukan klasis GPI saja yang tadi bilang penipuan publik itu agar dicamkan baik-baik. Selain klasis-klasis GPI itu ada klasis GKI, ada klasis GPDI, ada klasis GIDI. Klasis banyak di sini, bukan 8 saja. Jadi tidak boleh menuduh. Mereka itu yang punya hak untuk bermusyawarah tentang dari 28 denominasi ini, siapa yang nanti kita usulkan. Begitu. Demikian juga yang Katolik. Itu musyawarahnya dilaksanakan oleh Komisi Kerasulan Awam, bukan oleh gubernur, bukan oleh Panpil, bukan oleh Kesbang. Karena mereka bukan wakil Kesbang, mereka ini wakil agama. Nah, demikian juga yang Islam. Ada induk organisasi masa ormas Islam di sini itu NU, Muhammadiyah, MUI sebagai induknya. Mereka menyelenggarakan di sana baru nanti kasih nama ke sini. Jadi pada waktu pertemuan yang lalu saya sudah bilang, kalau Bapak Uskup mau rubah nama silakan, kami terima.
Tapi kami punya tangan berdosa ini tidak bisa robah itu. Demikian juga yang agama-agama lain. Silakan Bapak dorang diskusi di sana dari tadi berapa rekomendasi yang Bapak Kakak Besar bilang itu 8 kah, 6 kah itu rekomendasi itu. Kursinya kan ada 1 ini. Rekomendasinya ada lebih dari 1. Sudah siapa dimusyawarahkan di sana bahwa datang ke kami. Bukan kami yang melaksanakan musyawarah. Itu yang saya sudah jelaskan ulang-ulang ke teman-teman semua. Bahwa ini bukan Papua Selatan saja. Di Papua Induk, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, semua sama. Untuk wakil agama ditentukan sendiri oleh agamanya, lembaga agamanya masing-masing. Jadi jangan Bapak Ibu kira itu saya yang menentukan wakil-wakil agama. Tidak ada. Siapa saja yang lembaga agamanya mau datang, itu sudah yang kita ikut. Oleh karena itu, silakan nanti Bapak Ibu kembali ke lembaga agamanya masing-masing. Bisa sampaikan, SK Gubernur itu bukan kitab suci. Bisa dibatalkan dengan keputusan pengadilan. Bisa juga ada Bapak Kapolres di sini. Silakan lapor bahwa ada kesalahan di mana. Kalau di pengadilan itu kan proses 1 hari saja. Jangankan SK, ijazah pun bisa dibatalkan oleh pengadilan. Kalau cara mendapatkannya itu tidak sah. Oleh karena itu, kembali lagi saya terima aspirasi, saya sudah terima. Saya akan sampaikan lagi kepada Pak Menteri Dalam Negeri. Yang kemarin itu sudah kami sampaikan. Apabila SK Gubernur itu salah, bisa dibatalkan, silakan. Pak mungkin meminta maaf. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu, belum selesai. Substansinya adalah orang bukan asli Papua. Asli Papua itu. Oke, sudah ya. Sebentar dijawab. Ya. Baik, jadi begini. Maksudnya kita kasih tahu, jangan putar terlalu jauh. Begini. Kita minta yang itu, jangan putar jauh. Diam dulu. Ini bicara satu-satu. Ini siapa? Kamu tadi sudah bicara, saya tidak potong tadi. Kalau kamu tidak dengar saya bicara, saya keluar dari sini sekarang. Saya hadir di sini sebagai keluarga, saya belum gunakan kewenangan sebagai gubernur. Kamu harus sopan ya. Tidak boleh kamu begitu. Kalau kamu tidak mau dengar saya bicara, saya keluar sekarang. Saya dari tidur jam 1 malam, jam 5 pagi saya sudah di lapangan. Saya belum istirahat. Anda harus menghargai orang yang bicara. Definisi tentang orang asli Papua itu ada di undang-undang. Baca di sana siapa yang dimaksud orang asli Papua. Kalau ada yang salah, silakan perkarakan. Tanya para ahli hukum. Saya bukan orang asli ahli hukum, saya tidak tahu. Tanya kepada para advokat, para penasihat hukum. Siapa itu orang asli Papua? Lalu lapor kepada pemimpin agamanya, bukan lapor ke saya. Yang Katolik lapor ke Komisi Kerawang, yang Islam lapor ke MUI, yang Protestan lapor ke sinode-sinode klasis-klasisnya. Mereka yang tentukan di sana. Begitu. Jadi oke, tidak apa-apa. Ini kita dengan kita, jadi saya terima Kakak Wandi punya aspirasi, saya janji akan teruskan. Yang kemarin itu sudah sampai. Saya tahu bahwa Kakak dorang juga ada jalur juga. Bisa sampaikan secara langsung, kami punya juga saya sampaikan. Pak Kesbang juga sampaikan. Saya kira Bapak Kapolres ini orang sangat netral. Beliau juga melaporkan juga ke pimpinan beliau, baik Kapolda maupun Kapolda. Kita semua mengikuti arahan pimpinan kita. Jadi saya kira begitu, saya terima aspirasinya dan saya janji saya teruskan kembali. Intinya mereka ini adalah wakil agama. Bukan wakil Apollo Savanko, bukan. Bukan wakil Kesbang. Mereka tidak mewakili saya, mereka tidak mewakili Kesbang. Mereka mewakili agamanya. Maka yang mengutus mereka adalah lembaga agamanya. Kalau ada yang salah, silakan lapor di sana. Bukan di saya. Demikian, saya kira cukup. Saya tambah sebelum Bapak kasih kesempatan, biar ditanggapi lagi. Nah, silakan. Saya tanggapi sedikit, singkat saja bahwa sebenarnya persoalan kita tidak melebar jauh. Yang kita datang ke sini adalah minta hasil keputusan tanggal 28 sampai 29. Yang jadi pertanyaan bahwa di mana pada saat itu ada musyawarah, sementara hasil sudah dari tanggal 20 sampai pleno bertahap, tetap nama kami tetap apa? Sampai tanggal 28 tiba-tiba bilang 10 jam
Baik, saya kira ini cukup jelas ya. Dengarkan ya. Jadi berdasarkan gugatan yang masuk ke kami, gugatan itu juga dilampiri dengan berita acara musyawarah yang ditandatangani langsung oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Nahdlatul Ulama dan Ketua Muhammadiyah, bahwa yang mereka putuskan itu adalah awal GEPSE. Jadi kalau keputusan itu salah, bukan saya yang disalahkan, karena bukan saya yang putuskan. Silakan Bapak kembali ke mereka dan katakan bahwa itu salah. Saya hanya meneruskan hasil keputusan mereka. Demikian juga yang gereja-gereja Protestan, di situ ada GPKI, di situ ada Gereja Reformasi, di situ ada GPI. Mereka putuskan di sana dan bawa ke sini. Kalau ada Pak, saya minta hasil. Berita acaranya pasti. Ada? Siap. Karena saya sudah komunikasi dengan Pak Ketua MUI. Ketua MUI katakan sama saya dengan video bahwa kami kalau sudah kasih keluar satu rekomendasi, tidak boleh lagi kita kasih lagi sama teman yang kedua kali. Karena kalau kita kasih, berarti kita sudah menzolimi sama sekali. Terima kasih. Jadi begini, ini terakhir ya. Rekomendasi adalah salah satu syarat untuk mendaftarkan diri menjadi calon. Karena di dalam persyaratan itu, salah satu yang disebutkan adalah rekomendasi dari lembaga keagamaan. Ini rekomendasi itu bukan untuk orang jadi sesuatu, tapi dia adalah salah satu persyaratan. Contoh yang Katolik ini, rekomendasinya itu lebih dari 5. Contoh misalnya rekomendasi dari Uskup 10, kursinya cuma 5. 10 semuanya tidak bisa jadi, ya silakan musyawarah di situ. Dari 10 orang yang memegang rekomendasi ini, siapa 5 orang yang mewakili kita unsur agama Katolik untuk menduduki kuota 5 kursi itu? Demikian juga dengan yang agama-agama lain. Protestan itu ada 3 kuota, sedangkan denominasinya menurut Kementerian Agama Kanwil di Kabupaten Merauke ada 28 denominasi. Lah kursinya cuma 3. Siapa yang berhak menduduki 3 itu? Silakan didiskusikan di sana, dimusyawarahkan dan diputuskan sendiri. Bukan gubernur yang putuskan. Nah, yang Islam pun demikian. Ini ada 1 kursi. Rekomendasinya ada beberapa. Silakan yang rekomendasi-rekomendasi ini sama-sama sudah daftar semua di Kesbang Kabupaten. Sudah musyawarah di sana. Nanti siapa yang mereka sepakati itulah yang bawa datang di sini. Yang menjadi pertanyaan lagi yang kedua, bahwa kalau sudah keluarkan pleno hasil itu, tidak boleh ada hasil musyawarah lain. Kecuali sebelum pleno baru ada hasil. Itu memang sangat jelas, tidak jelas. Manusia biasa berpikir secara logika. Untuk yang mana kita mau cari hasil, sementara hasil sudah keluar. Sudah jelas. Itu sangat jelas. Jadi kembalikan kami punya hak yang kemarin dari mulai bla 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 selesai. Itu yang memang harus dipaham sekali. Itu jelas. Sangat jelas. Apa izin tambahkan sedikit terkait dengan masalah yang sekarang. Yang sudah terjadi yang pertama, tadi Bapak PJ Guru sampaikan bahwa PJ Guru itu meneruskan dari apa yang ditetapkan oleh tokoh agama. Lembaga adik. Benar, tanggal 5 Agustus Bapak bersama teman-teman sudah ke Ketua MUI menanyakan terkait dengan rekomendasi. Saya ambil suratnya dulu ya, ada dalam. Jawabannya sama. Saya ambil suratnya dulu ya. 5 menit saja. Siap. Kawal, Pak. Kita ada ini ada poin 1. Orang asli Papua. Jangan kembalikan poin selanjutnya. Orang asli Papua itu saja. Jangan kembali ke tadi tanggal. Rekomendasi siapa punya dia boleh gugur. Dia boleh gugur. Dia gugur. Karena atas nama hukum dia gugur. Begitu. Jangan bicara ke sana kemari. Demi hukum dia gugur karena dia bukan orang asli. Sini adalah saja. Mana.
Kau mau rekomendasi siapa? Tapi kalau dia bukan orang hitam keriting atau orang asli Malin, dia gugur jadi itu. Harus gugur. Saya jangan saya jam ke sana kemari lagi. Kembangkan isu begini-begini tidak usah. Orang asli Papua. Baik, mohon izin. Saya permisi, ini adalah surat pernyataan berita acara musyawarah yang ditandatangani langsung oleh Ketua MUI, Ketua NU, dan Ketua Muhammadiyah. Ini mereka sebutkan, mereka punya nama, jabatan semua, dan mereka menyatakan bahwa berdasarkan hasil musyawarah ditetapkan ada namanya di sini. Jadi kalau mau rubah, mereka ini yang berhak rubah, bukan saya. Saya bukan umat Islam. Yang berhak bicara ini umat Islam. Saya punya juga Pak. Ada Bukan rekomendasi ya, berita acara musyawarah. Demikian juga yang GPI juga ada di sini. Ini ketua sinode dan ketua klasis tanda tangan. Bukan saya yang tanda tangan di sini, saya punya tangan ini tangan berdosa, saya tidak bisa tanda tangan. Ini bukan rekomendasi, ini berita acara musyawarah. Kalau rekomendasi itu banyak yang diberikan. Baik Bapak, izin menjawab Bapak. Yang pertama Bapak, dalam PP 54 dijelaskan bahwa yang teragasi dalam pasal 3. Ada sebentar mau saya potong sedikit ya. Coba ada sebutkan namanya siapa? Ya, Kamu siapa ya? Dominik Pencambu. Ya. Saya dari masyarakat suku Cima. Yang sama sampaikan di sini bahwa PP 54 tentang ketinggian orang asli Papua adalah orang yang asli. Bapak dan mamanya adalah orang asli Papua. Dan tidak kali di sini bilang bahwa Papua ini akan namanya Papua. Jadi kami mohon tolong kami minta jawaban yang tegas untuk dua nama ini. Jadi dengan cara satu kali gugur di situ. Jadi ini hukum yang berbicara. Maju bicara kalau mau bicara. Sambung kasih dia. Gantian. Maju. Ayo, sebut nama sini kau bicara sini. Maju kau bicara. Sebut nama. Sebut nama. Dari mana? Bicara. Kau wakil umat Islam kah bukan? Masyarakat adat itu bicara kursi adat, bukan kursi agama. Ada aturan yang sudah diaturkan oleh Aturan apa? daerah bahwa yang masyarakat adat tetap ada pada versi permintaan masyarakat adat bahwa mereka tidak setujui orang non Papua yang harus menduduki jabatan itu. Tidak ada yang bilang begitu. Oh, ngawur saja. Karena ini hak adat yang akan mereka menduduki di jabatan itu. Siapa yang bilang? Sebut nama, siapa yang bilang? Undang-undang menyatakan Undang-undang nomor berapa? Tahun berapa? PP nomor 54 Itu bukan undang-undang, itu PP. Nomor berapa? Ayat berapa coba? dan pasal 3. Dia tidak bilang begitu, kok salah? Jadi Coba kita kau mohon nanti kok salah? supaya Bapak harus ikuti aturan orang asli Papua. Ya, sudah. Sudah Bapak terima ya, sudah. Oke, baik. Di sini Bapak, di sini kita semua pertanyaan. Saya mau pertanyakan sama perekrutan, masalah perekrutan SK lain sebagainya itu sudah selesai. Jadi kita tutup di sini asli pleno. Sekarang pertanyaan sederhana ke Bapak. Ya tadi Bapak udah pegang SK itu. Itu dia masuk dari mana? Terus asli pleno apa sudah selesai atau belum? Sudah ya? Sudah ya. Dia masuk dari lembaga keagamaan. Karena lembaga keagamaan yang berhak mengutus wakilnya. Oke, itu tanggal berapa? Ada di titik tanggal itu. Tanggal bulan berapa? Kalau misalnya saya sudah pleno berarti itu tidak kapan, tidak masuk. Tanggal 28 Juni tahun 2023 tertanda ketua semua MUI, Sinode, semua lengkap. Oh, tidak masuk. Karena hasil pleno tanggal 31 Mei 2023. Dengar. SK Gubernur keluar setelah ini. Jadi pleno di kabupaten, ini proses seleksi sampai di presiden di proses seleksi. Seleksi itu ada yang gugur, ada yang naik. Bisa saja pleno di kabupaten dibatalkan di provinsi. Karena kekurangan misalnya. Contoh ini, di kabupaten loloskan seseorang.
setelah diperiksa di provinsi, ternyata misalnya tidak benar suratnya, bisa saja dibatalkan. Itu proses seleksi namanya. Kabupaten loloskan, setelah diperiksa di provinsi, ternyata suratnya kurang 1 atau kurang 2, bisa dibatalkan. Itu proses. Oke Bapak, saya tanggapi. Ya, izin ya. Saya mau tanya kita semua. Lembaga ini, apakah milik orang non Papua atau milik orang asli Papua? Orang jawab. Makanya tadi Bapak bilang, kamu baca definisi tentang orang asli Papua itu siapa, lalu kamu camkan di situ. Siapa yang dimaksud dengan orang asli Papua? Baca di undang-undang, baca di PP, baca di Pergub. Tidak ada perubahan, sama saja isinya. Iya, sudah jelas itu milik orang asli Papua. Jadi 2 rekomendasi ini kami tidak sepakat. Kalau ada non yang masuk, bagaimana saudara? Makanya kembalikan apa yang milik orang asli Papua, dikembalikan. Itu yang kami minta. Jadi Bapak harus jawab. Jawab sekarang, harus jawab. Harus dikembalikan hak kami. Yang itu kami minta. Iya, Bapak sudah jawab tadi bahwa seluruh provinsi ini kita PJ Gubernur semua diberikan briefing yang sama oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa wakil agama itu diutus oleh lembaga-lembaga keagamannya, bukan oleh gubernurnya. Kamu mengerti itu enggak? Kami mengerti, tapi agama-agama itu ada keterwakilan, rekomendasi orang asli, bukan rekomendasi orang non Papua. Itu yang harus mengerti baik. Kalau begitu, saudara pergi kasih tahu di lembaga keagamannya. Ngerti dari tadi, Pak? Minta maaf, Bapak. Sudah selesai. Sudah selesai. Asli PKB sudah selesai. Kenapa Bapak bisa rubah dalam satu 2 hari saja Bapak bisa rubah? Itu yang kami pertanyakan. Baru ganti lagi bukan dengan orang asli Papua, tapi ganti dengan orang non Papua. Ini permasalahannya di sini. Oke. Begitu. Sekarang kamu mau saya terima aspirasinya atau tidak? Mau, Bapak, Kalau mau terima saya sudah ambil, saya sudah bilang. Tapi kalau tidak mau saya kembalikan. Terima kasih. Kita terima kasih sama PT yang sudah bersama kita. Biar baku lawan, tapi sebagai manusia biasa, saya minta maaf atas nama masyarakat adat. Maka saya sampaikan mungkin terakhir ini dan saya sebagai koordinator lapangan, Pak. Saya bahwa saya minta sebenarnya persoalan tadi saya pertama sudah sampaikan bahwa tidak ada masalah. Hanya kembalikan nama itu saja per report. Kalau kita sebalik, saya mohon hormat. Tolong dikembalikan. Oke, terakhir Pak. Saya mau kasih Terakhir ya. Jangan ada lagi. tanggal 14 Mei di Hotel Swiss Bell. Surat pendaftaran kita kasih masuk yang Pak Dike karena umur, adik laki-laki jadi selingkuh karena magang. Tapi tidak ada kursi. Saya kasih masuk berkasnya saya pulang. Karena tidak ada orang asli. Saya dipanggil turun hari Sabtu. Karena GPI tidak ada kursi. Adik laki-laki juga gugur. Itu tegas pasal. Saya klasifikasi saja, Pak. Saya turun hari Senin di Hotel Kore jam 3 kurang 15 menit komplain baru serahkan SK. Waktu itu Pak Ketua Sendiri ada di Merauke. Beliau kirim berita ke Pak untuk mereka buatkan rekomendasi saya. Mereka dapat turun di sana. Jadi mereka tanda tangan di teks yang saya kasih masuk ini. Kalau dia kasih masuk ini berarti GB tidak dapat kursi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta, Kakak Ania. Ini kita sudah diskusi, kita sudah baku marah sedikit lagi sudah terbuka dengan kita. Tapi sudah seperti awal tadi saya terima dulu ini, nanti akan saya teruskan. Kakak dorang juga kalau mau, saya sudah bilang ini ketua pengadilan. Kalau ada laporan masuk langsung disidangkan 1 hari langsung. Hasil keputusan itu kita semua ikut. Jadi yang bisa membatalkan SK itu adalah keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
kasih masuk hari ini, besok mereka sidang, hasilnya kita ikut begitu. Dan termasuk yang tadi orang asli Papua itu. Kalau memang kita salah, pengadilan putuskan, saya ikut. Tidak mungkin saya melawan keputusan pengadilan. Jadi saya sudah bilang Ibu Ketua, ini masalahnya urgent, jadi 1 hari saya disidangkan. Jadi saya terima dulu, ini ada Bapak Kapolres juga, beliau juga bisa menerima laporan, Ibu Ketua juga siap, akan orang punya jalur ke Kemendagri juga silakan semua jalan. Saya juga tetap menyampaikan aspirasi melalui jalur-jalur yang ada. Kita semua ikut keputusan pengadilan. Ini tidak bisa kita main keputusan sendiri melalui jalur hukum semua. Jadi saya terima ya, Kakak Wandia, Bapak Pendeta ini juga orang tua saya ya tidak bisa melawan juga, tapi kita semua harus ikut jalur hukum, ikut aturan. Demikian, terima kasih. Pak, saya tambah yang jelas Cukup Bapak ya. kita saling menghargai. Cuma saya titipkan Nanti saja. bisa bertemu langsung saja dengan Pak Gubernur. Ya, saya titipkan saja Pak. Kasihan masyarakat sudah berkumpul ini lama. Sudah, ya. Bisa nanti Pak. Ini kan gubernur kita, bisa kita ketemu. Ini gubernur kita, semua bisa ketemu. Semua bisa ketemu. Dan juga substansinya kedua adalah yang direkomendasikan adalah bukan orang asli Papua. Itu substansi, itu akar masalahnya ada di situ. Banyak kerjaan kita di rumah sudah ada. Oke, sudah ya. Sudah diterima aspirasinya ya. Jadi Bapak PJ sudah terima. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kita akan dengar ya. Kalau tidak ada, kita turun lagi. Semangat! Terima aspirasinya ya. Baik, terima kasih kepada semua peserta aksi. Oleh sebab itu